Alhamdulillahilladzi jama'ana jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kami akan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberinya panjang umur, sehat badan dan juga kesempatan hadir di masjid dalam rangka melaksanakan sholat isya dan juga dengan tarawih dan zikir setiap berjamaah. Salam dan salam kita sampaikan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian yang telah bersusah payah membimbing dan membina umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ikram dan takdim pada hati para imam rawatib, orang tua kami, para guru kami, hadirin hadirat dan jemaah yang dirahmati. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur hingga bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Rasulullah menyebut bulan ini dengan Syahrul Azim Mubarak, bulan agung yang penuh berkah. Alhamdulillah kita berkesempatan bertemu kembali dan alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah puasa selama 15 hari. Malam ini adalah malam yang ke-16. Atau dengan kata lain kita sudah separuh jalan dan kita rasakan berlangsung sangat cepat. Dan malam ini mungkin menjadi malam muhasabah buat kita. Separuh yang sudah kita lalui, maka kita tercatat sebagai orang yang sukses menjalani ibadah di bulan Ramadan, atau biasa-biasa saja, dalam arti buat kita tidak ada beda bulan Ramadan dengan bukan Ramadan. Atau kita termasuk orang yang gagal dalam arti sepanjang umur, sepanjang hidup kita tidak begitu peduli dengan kelebihan, dengan keutamaan yang ada dalam bulan suci Ramadan. Padahal idealnya bulan suci Ramadan harus kita isi, sehingga rasanya sedetik pun jangan kita lewatkan tanpa bernilai. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, waktu yang singkat ini akan kita gunakan untuk mengkaji kembali satu ayat atau sepotong ayat yang terdapat dalam surat Al-Kahfi. Surat 8 ayat 82 surat Al-Kahfi. Kita tahu Al-Kahfi salah satu surat yang populer dalam Al-Quran. Salah satu surat yang sangat menunjukkan kita baca malam Jumat dan hari Jumat. Surat yang tema utamanya adalah tentang kisah satu Kahfi, orang pemuda yang menyelamatkan imannya dengan bersembunyi di sebuah gua, dan Allah menyebabkan mereka tertidur, memberikan mereka tertidur, dan mereka tidur dalam waktu yang lama, disebut dalam Al-Quran 309 tahun. Tapi ketika mereka bertanya sesama mereka, "Qabla bisna, berapa lama kita sudah tinggal di gua ini?" Mereka menjawab, "Labisna yawman aw ba'da yawm." Kita sudah tinggal di sini 1 hari atau setengah hari. Begitulah Allah menyelamatkan orang yang mempertahankan iman. Di
samping kisah Ashabul Kahfi, ada kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dalam Al-Quran tidak tegas disebut bahwa itu Nabi Khidir, cuma disebut abdan min ibadina, seorang hamba dari hamba-hamba kami. Tapi dalam tafsir yang kasih disebut langsung Khidir, Nabi Khidir. Ada 3 momen, ada 3 peristiwa yang terjadi ketika pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan ini kita tidak mengenal hanya satu momen yang terakhir, di mana Nabi Khidir memperbaiki sebuah dinding yang runtuh, sebuah dinding rumah yang runtuh. Dan kemudian Nabi Khidir menjelaskan kenapa ia memperbaiki dinding yang runtuh itu. Disebutkan di sini, wa amma al-jidar fakana li ghulaimin yatimaini fil Madinah. Adapun dinding itu adalah milik 2 orang anak yatim di kota. Wa kana tahtahu kanzul lahum, dan di bawah dinding itu terdapat peti milik kedua anak yatim. Wa kana abuhuma shalihan, dan 2 orang tuanya adalah orang saleh. Para ahli tafsir memahami di sini bahwa orang saleh akan dijaga keturunannya oleh Allah. Jadi satu bukti Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk memperbaiki dinding yang runtuh, karena di bawah dinding itu terdapat peti, terdapat harta simpanan anak yatim. Ibnu Katsir dengan mengutip sejumlah pendapat ulama salaf menafsirkan ayat ini, antara lain beliau dengan mengutip pendapat seorang ulama besar Hasan Basri. Beliau menyatakan peti itu adalah lauhun minal bahar. Peti itu adalah papan dari emas. Jadi ada emas, tapi bukan kecil, tapi dalam ukuran besar. Sehingga papan itu ada tulisan. Tulisan yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada 2 kata, ajibtu liman yu'minu bil qadri kaifa yahtad. Yang kedua, ajibtu liman yu'minu bil mauti kaifa yaqul. Dan setelah itu ada kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini terjadi pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa, dan perkirakan 1200 tahun sebelum Masehi. Masya Allah, sudah lama. Tapi kata-kata yang tertulis di sini aktual sampai hari ini. Artinya di sini seorang ulama saleh tidak hanya mewariskan harta benda kepada anaknya, tapi juga mewariskan 2 kata-kata yang sangat berbeda. Yang pertama, ajibtu lima yu'minu bil qadri kaifa yahtad. Aku heran bagi orang yang sudah yakin dengan qadar Allah. Kenapa dia tetap gelisah? Kenapa dia tetap galau dalam hidup? Kenapa dia menghabiskan banyak waktu untuk mencari nafkah? Tidak pernah merasa cukup, sehingga waktunya untuk beribadah mungkin hanya sedikit. Sisa-sisa waktu hanya tinggal untuk beribadah. Tapi sebagian besar waktunya dia habiskan untuk mencari nafkah, karena dia bisa dan gelisah bagaimana masa depannya, bagaimana anaknya setelah dia tidak ada segala dipikirkan. Padahal itu sudah ada qadar Allah. Dan disebutkan dalam Al-Quran, seseorang memprogresi ada 8 cara. Yang pertama, memang sudah qadar Allah ada. Yang kedua, dengan usaha. Yang ketiga, ada dengan bersyukur. Yang keempat, ada rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak diperlukan. Yang kelima, dengan bersih. Yang keenam, dengan menikah. Yang ketujuh, dengan punya anak.
Yang kedelapan, dengan beristighfar. Jadi rupanya beristighfar juga cara untuk memperbaiki. Jadi bukan hanya satu cara. Tapi selama ini kita hanya berusaha, saking khawatir, saking cemas. Apa yang kita kejar? Setiap peluang yang ada kita rebut, setiap kesempatan yang ada kita rebut untuk mendapatkan peluang-peluang untuk mendapatkan kekayaan. Pada sejarah mencatat banyak orang kaya, tapi ujung-ujungnya tidak mendapat kekayaan. Ada kisah nyata di Libanon. Seorang orang paling kaya raya bernama Emil Bustani. Dia punya pesawat pribadi, dan dia sebelum meninggal sudah membuat sebuah penguburan di tempat yang sangat indah. Dalam asumsi dia akan tidur dikuburkan di situ nanti. Tapi Allah berkehendak lain, pesawat pribadinya jatuh di laut, dihabiskan jutaan dana untuk mencari pesawat. Baru ketemu 2 minggu kemudian, dan yang ketemu hanya pesawat, mayatnya tidak ketemu. Masya Allah, sehingga dia gagal dikuburkan di tempat yang dia impikan. Wa ma tadri fi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu di mana kamu akan mati, di bumi mana kamu akan mati. Belum lama pesawat sebuah kapal kita tenggelam dan menyebabkan puluhan orang meninggal. Di Inggris ada seorang tokoh Yahudi yang kaya raya, saking kaya raya bahkan negara berhutang kepada orang kaya, saking kaya. Dan di rumah dia yang bagaikan sana pun punya sebuah tempat khusus. Suatu kali dia masuk ke ruang itu dan pintunya tiba-tiba tertutup. Dia berteriak-teriak, tidak ada yang mendengarkan. Dan baru diketemukan 2 minggu kemudian. Dan sebelum mati dia menulis, orang paling kaya mati ke lapangan. Itu pelajaran. Tahun sangat kaya, tapi mati ditenggelamkan dalam tanah. Firaun sangat berkuasa, mati ditenggelamkan di laut. 1.200 tahun sebelumnya. Poin di sini adalah kita tidak perlu gelisah dalam menjalani hidup. Kita berusaha mencari nafkah, tapi waktu kita yang lebih banyak kita habiskan untuk beribadah, karena kita hidup di dunia hanya sebentar. Waktu yang kita lakukan di dunia kalau dibandingkan dengan waktu di akhirat sangat jauh. 1 hari di dunia, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita hidup 40 tahun berarti hanya 1 jam dalam standar akhirat. Kalau kita hidup 80 tahun berarti hanya 2 jam. Apakah mungkin kita menghabiskan usia kita untuk bersenang-senang? Kita hidup hanya untuk 2 jam. Padahal kehidupan kita yang bersifat abadi hanya kita gunakan sisa waktu yang ada dalam hidup. Yang kedua, kata-kata yang kedua, ajibtu liman yu'minu bil mauti kaifa. Aku heran bagi orang yang percaya dengan kematian. Bagaimana dia masih bisa senang? Bagaimana dia masih bisa tersenyum? Kita di Aceh sudah hidup di zaman konflik, sudah hidup di zaman tsunami, sudah hidup di zaman terjadinya gempa bumi, di mana banyak orang yang meninggal. Dan tahun lalu kita hidup di zaman pandemi sampai hari ini. Hampir tiap hari kita menerima ucapan duka cita, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasanya hampir tiap hari lewat media sosial kita membaca orang-orang meninggal. Artinya kematian sesuatu yang pasti terjadi, dan kita sudah masuk dalam data ini. Tetapi dengan semua itu, kita banyak di antara kita yang masih bisa tersenyum. Banyak di antara kita yang menganggap itu bukan dosa, bukan apa-apa, tidak perlu kita pikirkan. Padahal Allah menyatakan dalam salah satu ayatnya, wal tadrsul ma'at surah Al-Qasas. Ya ayyuhallazina amanu taqullah
wal tanzur nafsu ma qaddamat jahat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan renungkan apa yang telah Anda siapkan untuk hari esok. Maksudnya untuk hari. Mudah-mudahan ceramah singkat ini memberikan manfaat, terutama kepada saya sendiri dan juga kepada saudara. Memberi renungan kita, begini-begininya dalam waktu tertentu dan akan tiba waktunya kita menghadap Allah dengan harapan kita menghadap Allah sebagai seorang hamba yang diridhoi. Maka tiap malam tarawih usai 4 rakaat kita ulang-ulang berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Bahkan kalau kita mulai kepada pun dan minta mengulang-ulang doa mengharap ridha Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita kadang-kadang begitu antusias untuk mendapatkan ridha atasan, ridha suami, ridha istri, ridha keluarga. Tapi dari diri kami pada kita mengharapkan ridha. Mudah-mudahan adalah maha